Promise that you'll catch me. Promise that you'll catch me. Promise that you'll catch me. Bayangkan sebuah pertemuan tertutup, bukan di istana negara, bukan pula di gedung kementerian, melainkan di kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor. Selasa, tanggal 6 Januari. Satu persatu menteri dan kepala lembaga kabinet merah putih datang. Tak ada sorotan kamera berlebihan. Tak ada pidato seremoni. Yang ada hanyalah satu agenda besar. Evaluasi total kinerja kabinet sepanjang tahun 2025. Dan sejak kalimat pembuka, Prabowo langsung menancapkan pesan keras. Saya tidak butuh menteri yang hanya menunggu perintah dan bermain aman. Apa yang sebenarnya terjadi di Hambalang? Mengapa Prabowo memilih tempat ini, bukan istana? Dan pesan apa yang sedang ia kirimkan ke seluruh jajaran kekuasaan? Mari kita bahas secara lengkap. Hambalang, bukan tempat sembarangan. Hambalang bukan sekadar lokasi. Bagi Prabowo Subianto, tempat ini memiliki makna simbolik yang sangat kuat. Di sinilah, ia menyusun strategi politik, ia menerima tamu-tamu penting negara, dan kini, mengumpulkan seluruh kabinet. Mengapa bukan istana? Karena Hambalang adalah wilayah kontrol penuh Prabowo. Tak ada protokol kaku, tak ada formalitas berlebihan. Di sini, pesan disampaikan langsung, tegas, dan tanpa basa-basi. Ini bukan rapat biasa, ini adalah peringatan dini. Evaluasi 2025 setahun yang krusial. Tahun 2025 bukan tahun biasa. Ini adalah tahun awal konsolidasi pemerintahan, tahun penentuan arah kebijakan jangka panjang, tahun di mana janji politik mulai ditagih rakyat. Prabowo memahami satu hal penting. Jika pondasi rapuh di awal, maka 5 tahun ke depan bisa berantakan. Karena itu, evaluasi dilakukan lebih cepat, lebih tegas, dan lebih menyeluruh. Bukan sekadar laporan angka, bukan sekadar presentasi grafik, tapi mental kerja, keberanian mengambil keputusan, loyalitas pada visi presiden. Menteri jangan cuma nunggu perintah. Inilah kalimat yang langsung menyedot perhatian. Prabowo secara terbuka menyinggung menteri yang hanya menunggu perintah. Dalam bahasa politik, ini bukan teguran biasa. Ini adalah sinyal bahwa presiden tidak puas. Ada kinerja yang dianggap terlalu pasif. Ada jabatan yang hanya dijalani demi status, bukan tanggung jawab. Bagi Prabowo, menteri bukanlah pegawai biasa. Menteri adalah pemimpin sektor, bukan operator. Jika semua menunggu instruksi presiden, lalu siapa yang berpikir? Siapa yang mengambil inisiatif? Mental cari aman dalam jabatan. Prabowo bahkan menyinggung soal mental cari aman. Ini istilah yang sangat tajam. Artinya, takut salah, takut disorot, takut mengambil risiko, takut membuat keputusan besar. Padahal, pemerintahan tidak bisa berjalan dengan ketakutan. Prabowo adalah figur militer, strategis, tegas, berani ambil risiko. Maka wajar jika ia tidak cocok dengan gaya kerja setengah hati. Pesan tersirat, siapa yang terancam? Meski tak menyebut nama, publik tentu bertanya, apakah ada menteri tertentu yang sedang disorot? Dalam politik, pesan tanpa nama justru lebih menekan. Karena, semua merasa diawasi, semua merasa dinilai, semua dipaksa bercermin. Ini cara Prabowo membangun disiplin kolektif, bukan serangan personal. Gaya kepemimpinan Prabowo terlihat jelas. Dari pertemuan ini, satu hal semakin terang, Prabowo tidak ingin menjadi presiden simbolik. Ia ingin pemerintahan bergerak cepat, menteri berpikir strategis, birokrasi tidak lamban. Ini bukan era menunggu disposisi, menunggu rapat lanjutan, menunggu petunjuk tertulis. Ini era inisiatif dan eksekusi. Pesan untuk birokrasi di bawah, tak hanya menteri. Pesan ini otomatis mengalir ke dirjen, sekjen, kepala badan, hingga pejabat daerah. Karena jika menteri ditekan untuk berani, maka struktur di bawahnya pun harus berubah. Hambalang menjadi titik tekan perubahan budaya kerja. Respon publik dan pengamat. Di ruang publik, respons pun beragam. Ada yang memuji ketegasan Prabowo. Ada yang melihat ini sebagai warning keras. Ada pula yang menilai ini sebagai awal reshuffle. Namun satu hal disepakati, ini bukan pertemuan biasa. Isyarat RESHUFFLE atau sekadar peringatan.
Pertanyaan besar pun muncul. Apakah juga ini sinyal perombakan selain kabinet? swasembada pangan, Prabowo dikenal tidak suka ancaman dasar kosong. Jika selanjutnya peringatan adalah diabaikan, maka swasembada langkah lanjutan bisa terjadi. energi. Hambalang bisa jadi awal evaluasi Kalau kita atau tergantung pembuka dengan perubahan besar. bangsa Prabowo lain dan untuk warisan energi kita, kepemimpinan. tidak Prabowo mungkin sadar, kita sejarah makmur. akan mencatat bagaimana Tidak ia mungkin memimpin, kita siapa lepas yang ia pilih, dari dan kemiskinan. siapa yang ia pertahankan. Saudara-saudara, Karena itu, ia ingin kabinetnya bekerja, strategi ini bergerak, dan ternyata berani, bukan sekadar hadir dibenarkan di foto oleh resmi. Hambalang sebagai ruang, dinamika. jujur tanpa filter. Kalau niat kita Tidak bersih, semua pemimpin berani kita membuka tidak ruang perlu evaluasi tanpa sedikit pun jarak kekuasaan. gentar. Namun Prabowo justru memilih Hambalang, ruang yang membuat para menteri tidak bisa bersembunyi di balik protokol. Di Saya sini, tak ada teks sengaja pidato resmi, mengundang tak ada staf saudara-saudara pembisik, tak ada evaluasi formalitas yang melindungi kerja ego. kita Yang ada tahun hanyalah lalu. pertanggungjawaban Melihat langsung. ke depan tahun Hambalang ini, menjadi tempat di mana langkah-langkah kalimat bisa terdengar lebih yang keras, harus kita laksanakan. dan pesan bisa terasa Kita lebih dalam. Perbedaan memahami teguran publik dan teguran bahwa internal. Prabowo kondisi sengaja bangsa tidak kita menegur lewat media. penuh dengan Ia memilih teguran tantangan internal tertutup. dan cobaan. Ini menunjukkan ia Saya masih ingin memberi ruang menggunakan perbaikan. kesempatan Ia belum pertama menghakimi di depan di publik, awal tapi taklimat pesannya saya justru lebih serius. untuk menyampaikan Dalam terima kasih politik, saya. teguran tertutup seringkali Saudara-saudara lebih menakutkan telah bekerja daripada kritik terbuka. dengan Inisiatif penuh sebagai inisiatif, mata uang kekuasaan baru. dengan penuh Prabowo ingin mengubah pemahaman, satu budaya besar keberanian. dari kepatuhan Salah pasif satu menjadi kepemimpinan landasan aktif. pertama Di era ini, dari menteri yang menunggu arahan strategi tertinggal, transformasi bangsa, menteri yang berinisiatif bangsa dilirik. Indonesia Inisiatif harus kini menjadi mata mandiri. uang politik baru, Elemen bukan sekadar utamanya loyalitas, tetapi kemampuan swasembada membaca masalah pangan, sebelum diperintah. swasembada Menteri sebagai komandan, energi. bukan penonton. Kita Latar juga belakang militer Prabowo sangat terasa di mencanangkan sini. di awal Dalam pemerintahan logika militer, Panglima program memberi arah, komandan lapangan makan bergizi mengeksekusi, bukan gratis. menunggu perintah di setiap Dilaporkan langkah. kepada saya, Menteri dalam pemerintahan 55 Prabowo adalah juta komandan sektor. penerima Jika manfaat. komandan ragu, pasukan 55 akan juta. stagnan. Dampak langsung ke program nasional. Percaya, Evaluasi kita ini bukan berada soal di ego. jalan yang benar, Ini soal program di jalan strategis nasional. membela Ketika keadilan, menteri ragu, di proyek jalan molor, memberantas anggaran tak kemiskinan, terserap, rakyat di kecewa. jalan Prabowo tahu menghilangkan kegagalan satu kelaparan. sektor bisa Jangan merusak ragu-ragu. kepercayaan Kita publik buktikan. terhadap seluruh pemerintahan. Kalau niat kita bersih, Siapa yang bisa bertahan kita di tidak era perlu Prabowo? sedikit Era pun ini tidak ramah gentar. bagi menteri pencitraan, Apa yang kita menteri telah senyap capai, tapi pasif, menurut saya, menteri yang hanya kuat di rapat. Yang sangat bisa bertahan adalah pengambil keputusan, pemecah Salah satu masalah, eksekutor lapangan. landasan pertama Hambalang menjadi ujian mental dari kepemimpinan. strategi Pesan transformasi di balik bangsa kalimat yang tak yang diucapkan. saya canangkan, Prabowo mungkin tidak berkata, yang saya saya tawarkan akan kepada mengganti rakyat. kalian. Namun pesan itu Sewaktu terasa saya dalam politik dan yang saudara tidak Gibran diucapkan mencalonkan seringkali diri lebih sebagai presiden keras dan wakil presiden, daripada yang kita diumumkan. Setiap maju menteri ke hadapan pulang rakyat membawa pertanyaan, apakah saya sesuatu sudah cukup strategi. berani? Kabinet merah putih di persimpangan tertulis. jalan. Kabinet kini Strategi berada di terukur. persimpangan. Berubah dan Strategi beradaptasi, atau tertinggal melalui dan kajian tergeser. Hambalang menjadi garis puluhan tahun. pembatas antara masa Strategi lalu dan yang masa kita depan. yakini. Tidak ada lagi zona kita sebut nyaman. Rakyat strategi sebagai penilai akhir. transformasi Pada bangsa. akhirnya, bukan Di mana presiden saja yang esensinya menilai, adalah tetapi rakyat. yang pertama, Prabowo memahami, bangsa kepercayaan Indonesia publik harus mahal. Sekali hilang, mandiri. sulit kembali. Bangsa Karena Indonesia harus itu, berdiri ia di menuntut atas kaki kita kabinetnya sendiri. bekerja Dan di seolah situ, setiap hari adalah hari elemen penilaian. utamanya adalah Hambalang sebagai titik balik swasembada pemerintahan. pangan. Sejarah sering ditentukan oleh pertemuan tertutup, dan Tidak Hambalang ada bisa bangsa yang menjadi merdeka salah satunya. Bisa bila mana jadi, bangsa itu beberapa bulan tidak ke bisa depan, menjamin kita melihat percepatan makan kerja, untuk rakyatnya. kita melihat perubahan gaya kepemimpinan, atau Dan bahkan awalnya perombakan besar. Namun satu swasembada hal beras. pasti, setelah Karena Hambalang, beras adalah tidak ada alasan untuk makanan pokok kita. tetap bermain aman. Pertemuan di Hambalang bukan sekadar rapat. dikatakan Ia swasembada adalah pangan ujian adalah keberanian. tidak hanya Prabowo beras, sudah menyampaikan arah. jagung, Kini bola ada di singkong, tangan para menteri. Berani bergerak atau siap tersingkir. dan Bagaimana yang lain-lain. menurut Anda? Apakah ketegasan Prabowo ini Swasembada akan pangan membawa perubahan nyata artinya adalah atau justru karbohidrat memicu dan ketegangan protein. internal? Pertemuan di Hambalang harus bukan sekadar agenda swasembada protein. internal. Ia adalah pesan politik terbuka Dan juga bahwa di bawah selain kepemimpinan swasembada pangan, Prabowo Subianto, menteri harus dasar berani. Jabatan bukan selanjutnya tempat adalah berlindung, dan kerja swasembada setengah hati tak akan ditoleransi. Kini pertanyaannya tinggal satu, Kalau kita siapa yang tergantung benar-benar dengan mendengar pesan bangsa Prabowo, lain untuk energi dan kita, siapa yang hanya tidak datang, mungkin lalu kita pulang tanpa makmur. berubah.
Tulis pendapat Tidak kamu di mungkin kolom komentar. kita lepas Jangan lupa dari like, kemiskinan. subscribe, dan aktifkan lonceng Saudara-saudara, notifikasi agar tidak ketinggalan analisis politik strategi terbaru ini dan paling ternyata tajam.